Akhirnya, pintu ruang waktu berhasil kuhancurkan. Kembali ke 3000 tahun yang lalu. Hanya memiliki nama besar sebagai putra kedua keluarga Chu. Tapi harus menanggung hinaan dan mengkhianati cinta sejatiku. M. Yurong Qinglan. Di kehidupan ini, aku pasti akan merebut kembali segalanya. Kekuatanmu terlalu besar. Dunia ini tidak bisa menampungmu. Cepat pergi, atau aku, sang penguasa langit, akan menurunkan hukuman petir dan menghancurkanmu. Hanya penguasa langit dari dunia bawah berani berbicara sombong di hadapanku. Yang mencari mati adalah kamu. Sombong. Yin Yang Liuhi. Alam semesta tak terbatas, segel. Bangsat, kau berani menyegelku, sang penguasa langit, ke dalam tubuh seekor anjing. Aku tidak akan pernah berdamai denganmu. Hei penguasa langit, kalau kau nurut. Setelah urusanku selesai, aku akan melepas segelmu. Tapi kalau kau tidak nurut, malam ini aku makan hotpot daging anjing. Penguasa langit menghilang. Bolehkah murid bertanya, mengapa 3 guru memanggil murid dengan tergesa-gesa? Penguasa langit menghilang. APA? Penguasa langit berkaitan dengan semua makhluk di dunia ini, jika benar ada masalah. Kekekon besar Kantatong. Menurut perhitunganku, tempat terakhir kekuatan penguasa langit muncul adalah di kota Tianhai. Wu Shuang, aku perintahkan kau untuk segera pergi ke sana. Pastikan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Baik. Makanan sisa, aku tidak mau makan. Benar-benar tidak mau. Aku lebih baik mati di luar daripada makan. Baiklah, kalau begitu kau bisa kelaparan. Jika aku tidak salah ingat, hari ini keluarga M. Yurong mengadakan acara pemilihan calon pengantin untuk Qinglan. Mau kemana, Tuan Muda? Zhao Hailong. Di kehidupan sebelumnya, dialah yang mendorongku ke jurang. Untungnya, aku mudah berada di itu, mendapatkan kesempatan untuk menjadi dewa. Dan menjadi kaisar dewa yang tak tertandingi di seluruh alam semesta. Tuan besar member Kenko, hari ini Tuan muda tidak boleh meninggalkan tempat ini. Dan jangan berpikir untuk pergi ke acara pemilihan calon pengantin. Agar tidak mengotori pandangan Nona M. Yurong. Pergi sana. Hari ini adalah hari bahagiaku dan Qinglan. Aku tidak ingin melihat darah. Kamu, si kecil yang lahir dari keluarga biasa, berani-beraninya mengincar Nona M. Yurong. Jangan salahkan aku, kalau tidak memberimu kesempatan, merangkaklah dari sini. Aku akan mengizinkanmu ikut pesta perjodohan, kalau tidak. Kakak sulung tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu salah paham satu hal. Bukan dia yang tidak membiarkanku pergi. Sudah pergi? Wangi sekali. Hormat kepada kakak sulung. Aku akan pergi ke duluan. Mobil mana? Mobil Chu Singkong, kamu belum bangun ya? Aku lihat di belakang ada becak sampah. Cocok sekali untukmu. Kira ini bisa menghentikanku? Saat menjelajahi berbagai dunia, aku pernah membuat sebuah kendaraan usulan dari Naga dan Warfinis. Bisa mengelilingi alam semesta, menempuh ribuan mil sehari. Keluarlah. Kendaraan kayu cendana 9 naga. Ini. Kendaraan kayu cendana 9 nagaku, kenapa jadi sepeda? Sialan, ini bagaimana? Bukan salahku, dunia ini berbeda. Barang yang kamu bawa dari dunia dewa, tentu akan berubah menjadi benda modern. Ini tas penyimpananku. Ilmu dewa tingkat tinggi. Pil keabadian. Ini pedang pemecah langitku. Aku tidak percaya.
Keluarlah, 4 binatang suci. Ini akibat melanggar batas dunia. Aku memutuskan. Malam ini aku makan hotpot daging anjing. Jangan dong, barang-barang ini hanya berubah bentuk, tapi fungsinya tidak berubah kok. Ini baru benar. Aku pergi. 86 sudah naik gunung. Mahar sudah siap? Sudah siap, Tuan Muda. 5 miliar tunai, ditambah 2 kapal pesiar mewah. 1 lagi villa pulau, mahar seperti ini. Pasti Nona Emurong akan puas. Cepat, pesta perjodohan akan segera dimulai. Tuan Muda. Apa itu? Sepertinya sepeda, Tuan Muda. Pakai baju yang rapi, berdiri tegak. Hari ini adalah acara pemilihan jodoh untuk Nona Emurong. Yang datang semuanya anak-anak orang kaya, siapa yang berani membuat masalah? Aku akan mematahkan kaki anjing kalian. Kapten, ayo ayo ayo, musik barisan mulai. Ayo ayo ayo. Berhenti. Ayo ayo ayo, sepeda pergi sana. Berdiri di sana. Ini tempat yang bisa kamu masuki? Cepat pergi dari sini. Pemulung pergi ke belakang. Aku adalah putra kedua keluarga Chu Singkong. Dia adalah sampah terkenal dari keluarga Chu. Siapa yang memberimu keberanian? Liang Jingbro. Maka kamu seharusnya masuk dari pintu belakang. Pintu depan bukan untuk sampah sepertimu. Oh, bagaimana jika aku tetap ingin masuk lewat pintu depan? Jangan buat malu di kota Tianhai ini. Siapa yang tidak tahu posisimu di keluarga Chu? Kalau terus mengoceh, jangan salahkan aku tidak ramah. Berhenti! Singkong. Kinglan. Sejak Singkong menghilang, aku berlatih keras, naik ke dunia dewa, menghabiskan ribuan tahun, akhirnya menemukan pintu reinkarnasi ini. Asalkan aku menemukan jiwa Singkong di dalamnya, aku bisa membentuk kembali tubuhnya, dan bersamanya lagi. Kakak, kamu juga seorang ratu. Mengapa terus-terusan mengingat orang yang sudah mati? Kamu tidak mengerti. Aku dan Singkong benar-benar saling mencintai. Kalau begitu, kakak, mengapa tidak pergi menemui dia? Kamu bodoh yang hanya memikirkan pria. Tidak layak menjadi ratu. Chu Singkong adalah putra kedua keluarga Chu. Sesuai dengan aturan acara pemilihan jodoh, biarkan dia masuk. Baik. Kinglan. Sekarang Kinglan belum mengenalku, tidak perlu buru-buru. Jaga mobilnya baik-baik, kalau tidak, aku patahkan kakimu. Sepeda tua, apa yang bagus? Aku bukan tidak bisa membayar. Terbang, terbang, terbang. Apa yang baru saja terbang tadi? Tuan Muda, lihat. Sepertinya itu sepeda yang tadi melewati kita di jalan. Pemilik sepeda ini pasti seorang ahli yang bersembunyi. Jika bisa berteman dengannya, pasti bisa membantu keluarga Chu menguasai Tianhai. Sekuat tenaga. Siapa ahli yang baru saja naik sepeda tadi? Iya. Anak Hedra keluarga Chu, APA? Tuan Muda, Chu Singkong ini imut sekali. Bagaimana mungkin dia ahli yang bersembunyi? Aku pasti salah lihat sepeda. Kalau dia ahli, aku adalah Kaisar Langit. Nona Emurong ini tidak hanya cantik,
Tapi juga jenius bela diri nomor 1 di Tianhai. Siapa yang menikahinya? Bisa menjamin keluarga itu menguasai wilayah. Siapa tuan muda yang akan seberuntung itu? Nyonya, itu Tuan Muda Su, keluarganya punya belasan kapal kargo. Tuan Muda Luo ini, keluarganya bangsawan dari ibu kota. Tuan Muda Sun ini, keluarganya ahli bela diri. Tuan muda itu dari keluarga siapa? Itu Tuan Muda Chu Xingkong. Chu Xingkong. APA? Si imut ini kenapa ada di sini? Segera usir dia. Baik. Wah, sudah lama tidak makan makanan duniawi. Rasanya lumayan enak. Tuan Chu, Nyonya memerintahkanmu untuk pergi. Kenapa? Karena kamu imut. Hari ini yang datang semuanya Tuan Muda Kaya. Kami datang dengan mobil Mercedes, Rolls-Royce. Hanya kamu si imut ini, naik sepeda. Tidak pantas muncul di acara pemilihan jodoh. Kinglan sendiri yang mengizinkanku masuk. Tidak masuk akal, berbohong saja tidak mikir. Perbedaan antara putriku dan kamu seperti Phoenix di langit, dan ayam hutan di tanah. Bagaimana mungkin dia mengenalmu? Bahkan jika dia mengenalmu, putriku tidak akan mengizinkanmu, si imut ini, ikut acara pemilihan jodoh, mempermalukan diri di sini. Para hadirin, saya usulkan agar si imut ini segera meninggalkan acara pemilihan jodoh. Siapa setuju, siapa tidak setuju? Saya tidak setuju. Saya yang mengizinkan Chu Xingkong masuk. Dan saya memutuskan untuk memilihnya sebagai suami saya. APA. Kamu hila ya? Chu Xingkong si imut ini. Dia tidak bisa membantumu, malah akan menyeretmu ke bawah. Kalau kamu memilihnya, kamu akan menjadi bahan tertawaan terbesar di Tianhai City. Ya, Chu Xingkong hanyalah anak bawahan keluarga Chu, SI Imet. Hanya pantas bersing dengan anjing atap makanan. King Lan, bagaimana dia bisa layak untukmu? Chu Xingkong si imut ini tidak pantas hidup di dunia ini. Apa yang dipikirkan Emurong King Lan? Saya tidak membutuhkan bantuan siapapun. Juga bisa menjadi Wushuang di dunia, dan saya akan membantu Chu Xingkong naik ke tahta, menjadi legenda. Saya tidak setuju. Saya dan Kinglan adalah pasangan yang sempurna, jodoh yang ditakdirkan. Bisakah kamu yang jelek ini tidak setuju? Chu Xingkong, bicara tentang latar belakang keluarga. Saya adalah putra sa keluarga Chu. Kamu hanya anak haram. Bicara tentang kemampuan, perusahaan yang saya dirikan sudah go public. Sementara kamu bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, AO. Saya juga menyiapkan Wubai juta tunai, 2 kapal pesiar mewah, dan sebuah pulau pribadi sebagai mahar, sungguh besar ya. Kalau saya wanita, saya akan menikahi Chuao Tian. Sebagai selir pun saya mau. King Lan punya dukungan sumber daya keluarga Chu. Di masa depan, kamu akan berkembang lebih cepat. Sekarang masih bisa diubah. Saya hanya mau Chu Xingkong. Xinglan, apa sih yang tidak bisa saya bandingkan dengan si imut ini? Semua hal duniawi ini, di mata saya adalah sampah. Asalkan saya mau, bisa dengan mudah mendapatkannya. Wah, besar sekali mulutmu. Saya ingin melihat. Mahar seperti apa yang bisa kamu berikan? Mahar saya adalah ini. Chu Xingkong ternyata membawa sebungkus permen Kiki. Ini mungkin barang paling berharga yang dia miliki. Chu Xingkong, kamu pikir kami bodoh ya? Saya beritahu kalian. Jangan meremehkannya. Meski terlihat seperti permen Kiki. Sebenarnya ini adalah pil keabadian. Cukup makan 1 butir. Langsung bisa jadi dewa. Bisa langsung jadi dewa? Berani banget ngomong. Chu Xingkong benar-benar gila ya? Ayah, cuma badut aja. Xingkong tetap lucu seperti biasa. Baik, kalau kamu bilang ini pil keabadian, makan sekarang juga. Langsung jadi dewa. Kalau nggak bisa, hari ini aku yang akan mengantarmu ke surga. Sebenarnya aku sudah jadi tubuh keabadian. Makan ini nggak ada gunanya. Alasan banyak banget, intinya nggak bisa buktikan. Baik, kalau begitu aku nggak suka lagi.
Siapa? Hajar dia. Berhenti. Chu Xingkong adalah orangku. Siapa yang berani sentuh dia? Mati. Apa ini berarti aku dipaksa makan nasi basi? Tapi rasanya lumayan enak juga. Chu Xingkong. Kamu cuma bisa sembunyi di belakang wanita ya? Kalau kamu jantan, datang sini. Apa kamu? Gak? King Lan bantu aku. Aku gak boleh bikin dia malu. Jangan gegabah. Kamu. Diam. Baiklah. Kalian. Jahat banget. Puas? Xingkong sepertinya beda dari dulu. Chu Xingkong. Kamu berani sentuh wanita yang aku incar? Aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Samuel Yang Hatter hari ini adalah orang-orang penting di Tianhai. Chu Xingkong ini, si imut, bawa sekantong permen Kiki buat ngejek kita. Kalau nggak kasih pelajaran, gimana muka kita? Ayah. Benar, nggak boleh pesenjau. Siapa bilang aku bercanda? Pil keabadian ini gak ada gunanya buat aku. Tapi bukan berarti gak ada gunanya buat orang lain. Ada yang mau mencoba? Hahaha, sepertinya tak ada yang berani mencoba. Aku berani makan pil suci bajinganmu itu. HMPH, dua anak manis. Nak, siapa namamu? Aku Laifu. Aku percaya kau dewa. Baik. Maka aku anugerahi kau nasib surgawi. Tunggu. Kalau kau begitu percaya diri, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Kita bertaruh apakah dia bisa menerima pukulanku setelah makan pil saktimu itu. Jika tak tahan, kau akan kuatur sesuka hatiku. Murong King Lan, jangan ikut campur. Kalau berhasil? Hahaha. Jika berhasil, akan ku sujud memberimu hormat. Di depan semua orang. Si Cucu. Deal. Jangan. Taruhan ini kuterima. Hahaha. Kau temat. Guruku adalah King Long Zanshen, salah satu 4 dewa perang Istana Naga. Walau belum ahli, aku sudah mencapai tingkat keempat seni bela diri. Tingkat se. Ini jelas bakat jenius. Layak disebut putra keluarga Chu? Guru yang Master Chu. Ternyata King Long Zanshen. Bagus, sungguh bagus. Bocah kotor. Kau pikir bisa mendekati putriku? Mimpi kau. Apa ini? Ini unjuan pil buatanku. Dalam waktu singkat. Bisa berikan kekuatan super. Nanti kau sembunyikan untuk Laifu. Tenang King Lan, aku bisa menang tanpa ini. Tunggu. Energi pil ini terlalu kuat. Tubuhmu takkan tahan. Sudah cukup. Ayo. Bersandiwara saja. Aku ingin lihat bagaimana si sampah ini akan mengakhiri ini.
Diwa. Tak Teresa. Ini mustahil. Chu Xingkong. Sudah cukup main trikmu? Sekarang giliranku. Xinglong Outian Quan. Oh, aku paham. Laiku, baca Mantera. Kelinci kecil putih, dua telinga tegak. Dasar bodoh ini benar-benar. Percayalah pada kata-kata Chu Xingkong. Apa otaknya rusak? Lihat saja, dia pasti mati atau cacat. Chua Outian bahkan terlempar. Apa aku sedang bermimpi? Bayang mungkin tadi. Hehe, aku sama sekali tidak merasa sakit. Tunggu. Gagapku sembuh. Dewa, kamu hebat. Laifu adalah manusia biasa. Untuk sementara tidak bisa menyerap kekuatan pil dewa. Dengan mantra dewa yang kuajarkan tadi, dia bisa menyerapnya dengan cepat. Laifu tadi. Kenapa menyanyikan lagu anak-anak? Sebenarnya itu bukan lagu anak-anak. Itu adalah mantra dewa. Benar? Ya. Semua ini karena aturan langit yang sialan. Mantra doaku ketika diucapkan malah berubah menjadi lagu anak-anak. Pulang nanti harus kelaparan, benda itu beberapa kali. Chu Xiao, kamu baik-baik saja? Barusan aku kurang hati-hati, hanya seorang satpam kecil. Pukulan berikutnya pasti akan mengambil nyawanya. Chu Xiao akhirnya akan menunjukkan kekuatan sebenarnya. Aku tidak percaya satpam kecil ini bisa menahan pukulan naga hijau yang angkuh. Kelinci kecil putih dan putih. Format Hada Penisana. Bangunlah. Kali ini mengumpulkan kalian ke Tianhai untuk satu hal. Yang berkaitan dengan semua orang, langit. Menghilang, apa? Langit menghilang? Ini, bagaimana mungkin? Tidak heran latihanku belakangan ini. Tidak ada kemajuan. Jangan terlalu panik, Kunlun sudah mengetahuinya. Dan mengunci kekuatan langit di kota terakhir kemunculannya. Yaitu Tianhai, selanjutnya, kalian harus segera menggunakan semua sumber daya yang ada untuk memulai pencarian, jangan lewatkan petunjuk apapun. Pemimpin istana tenang, aku sebelumnya menerima seorang murid. Keluarga dia memiliki pengaruh di Tianhai, percaya bisa membantu. Semua, keselamatan dunia ini ada di tangan kita. Pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan pemimpin istana. Guru. Hahaha, ini adalah senjata khusus yang kubuat untukmu. Senjata ini bisa mendeteksi kekuatan langit. Aku sengaja membawanya dengan formasi pergeseran langit dan bumi untuk membantumu. Terima kasih, Guru. Baik. Datanglah seseorang. Di sini. Di mana arah timur laut? Lapor, Tuan Besar, timur laut seharusnya adalah perkebunan keluarga Chu. Kilyarga Chu. Ternyata disinilah kekuatan langit terakhir kali menghilang. Si gadis kecil itu bukan kepala kuil naga? Bagus sekali. Ana. Sepertinya tidak ada yang istimewa di sini. Langit, Aquila Langit. Kamu ngapain? Baiklah, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu sekarang. Aku tidak mau sosis, aku bukan anjing. Aku langit-langit. Tuan menyuruh kami menjaga langit, tapi dia malah ingin kabur. Sudah berani menyinggung Tuan, masih ingin kabur? Tidak semudah itu, ayo serang. Beri si tua ini pelajaran. Sama sekali tidak ada petunjuk, sepertinya. Hanya dengan menemukan orang di halaman ini, dan bertanya tentang situasinya. Katakan, siapa yang tinggal di halaman ini? Itu adalah putra kedua keluarga Chu, Chu Xingkong. Di mana dia sekarang? Dia sedang menuju ke keluarga Murong untuk acara pemilihan jodoh. Chu Xingkong. Acara pemilihan jodoh? Chu Aotian ternyata dikalahkan lagi. Mang Qingke. Samuel yang katakan Chu Xingkong itu benar? Tuan Chu. Bagaimana bisa kamu kalah dari itu? Menjadi satpam? Energi kacau, darah terbalik, Chuaotian. Sepertinya jurus Qinglong Aotianmu belum sempurna. Jika dipaksakan terus, bisa-bisa rusak. Ternyata ini masalah Chu Aotian sendiri. Sudah kuduga, permen Kiki itu bukanlah pil dewa. Chu Xingkong.
Hari ini kamu beruntung, kita lihat saja nanti. Hari ini hanya acara pemilihan jodoh. Siapa yang akhirnya bisa mendapatkan si cantik, masih belum pasti. Tunggu, Chua Otian. Apakah kamu lupa sesuatu? Apa itu? Karena kamu kalah, sesuai taruhan tadi. Kamu harus bersujud dan minta maaf di depan semua orang. Bersujud dan minta maaf padaku. Haha. Chu Xingkong. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan itu? Kamu lupa identitasmu sendiri ya? Sepertinya kamu tidak mau menaati perjanjian taruhan, Lai Fu. Sedang apa? Kalau kamu tidak mau dengan baik, aku akan menyuruh orang. Membantumu dengan baik, Lai Fu, ayo. Berhenti. Tante, apa maksudnya ini? Keluarga Chu sangat kuat di Tianhai. Jangan sampai kita bermusuhan. Kalau Chu Eotian datang mungkin di sini, dia mungkin akan membenci keluarga Murong. Chu Xingkong, kakak tetua seperti ayah. Chu Eotian adalah kakakmu. Kamu mempermalukannya seperti ini, tidak tahu sopan santun. Seperti kamu ini, masih mau menikahi putriku Qinglan? Kalau sampai kamu berhasil, nanti kamu pasti akan bertindak semena-mena terhadapku. Pria dewasa kok begitu perhitungan. Iya, tadi taruhan itu cuma omong kosong. Dia malah serius, tidak bisa diajak main. Kalian semua berat sebelah, kalian. Kakak, Chu Xingkong. Urusan minta maaf dan bersujud sudah cukup. Cepat biarkan Tuan Aotian pergi. Wah, pertunjukan standar ganda yang besar. Kalau hari ini yang kalah adalah Chu Xingkong, apakah kalian akan berkata seperti ini? Bicara tentang kakak seperti ayah, tentang kejantanan. Semua itu hanya alasan. Kalian hanya meremehkan Chu Xingkong. Qinglan, kamu ngomong apa sih? Ngomong sembarangan. Aku bicara yang sebenarnya. Taruhan ini memang tidak adil. Kalau hari ini yang kalah adalah Chu Xingkong dan jatuh ke tangan Chua Otian, menurut kalian, apakah dia masih bisa selamat? Sekarang muncul sebagai orang baik. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Chua Otian, hari ini, selama aku di sini, kamu harus berlutut. Xingkong, setelah aku hidup kembali kali ini, aku tidak akan membiarkanmu dipermalukan lagi. Cukup. Terima kasih, Qinglan. Qinglan, aku tidak peduli pendapat orang lain. Yang penting kamu mengerti aku. Chu Xingkong, kamu tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Chu Xingkong, Anda tidak akan sombong untuk waktu yang lama. Kita akan berada di sini saja. Dukungan naga biru. Berani memindahkan Chu Eotian. Aku hanya berdiri di Chua Otian. Kalau tidak, Dewa Perang Naga Biru akan datang. Bagaimana dengan Dewa Perang Naga Biru? Bagaimana Tuanku Naga Biru Dua Perang? Perbaikan berat tinggi untuk Tong Tian Yijian bertarung 3000 mil. Satu orang bisa menjadi sejuta guru. Beraninya kau membuatku menggaruk kepalaku dan meminta maaf. Itu kamu. Chu Xingkong, jika kau masih punya otak, cepat lakukan apa yang Chu katakan. Chu masih bisa menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, Dewa Perang Naga Biru akan datang. Menunggu Anda. Apa yang Anda katakan tampaknya masuk akal. Lalu kau tidak cepat berlutut dan meminta maaf. Ya Chu Xingkong, cepat minta maaf. Sayang sekali. Saya makan lembut tapi tidak keras Lai Fu. Ya, aku akan pergi. Kau berani menu kultur.
Aku akan membunuh mereka. Lao Zu menemukan selusing saudara untuk bertemu denganmu. Murong Qinglan sebenarnya, untuk Chu Xingkong. Aku berlutut dengan Chua Otian. Ini sedikit masalah. Qinglan, kau hila. Tapi ini Chu sedikit, bagaimana kau bisa memukulnya? Chu Kereng. Qinglan, jawab pasti saya. Menipu. Tidak bisa. Buka. Murong Qinglan, kau berani memukulku. Ketika tuanku King Long Ares datang, aku akan menekanmu. Lalu biarkan Chu Xingkong melihat bagaimana saya mempermalukan Anda. Kau tak punya kesempatan. Berhenti, hahaha. Chu Xingkong, tuanku akan segera tiba. Kau berani menyentuhku. Yesus datang dan tidak bisa menyelamatkan Anda. Apa yang saya katakan? Murid, guru. Aku dilumpuhkan olehnya. Kamu harus membalas dendam untukku. Murid, ini adalah pil penyembuhan kelas 9. Cepat minum. Siapa yang melumpuhkan muridku? Kilya. Nala, tidak heran dia disebut Dewa Perang King Long, hanya dengan satu tatapan. Aku hampir tidak bisa bernapas. Sekarang Chu Xingkong pasti mati. Inikah yang disebut Dewa Perang King Long itu? Dia memang terlihat sangat sombong. Di istana naga, hanya pemimpin istana Shen Wushuang yang bisa mengabaikan. Yang lainnya, Hanyalah sampah belaka. Aku baru saja terlahir kembali, kekuatanku mungkin tidak sebanding dengan Dewa Perang King Long. Tapi dengan menantang cahaya, bukan tidak mungkin untuk melawannya. King Lan ternyata sangat berwibawa. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Tuan, semua ini adalah perbuatan Chu Xingkong. Si itu tidak ada hubungannya dengan putriku King Lan. Sama sekali tidak. Chu Xingkong. Sekarang juga, lumpuhkan tangan dan kakimu sendiri. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Hahaha, katak dalam tempurung, berani bicara tentang langit. Kurang ajar. Bocah kecil berani menghinaku? Sepertinya karena aku lama tidak bertindak. Dunia sudah melupakan namaku. Kamu tidak layak bertarung denganku. Laifu, maju. Aku. Tenang, aku akan memberimu teknik ilahi. Pasti cukup untuk menghadapi situasi ini. Benarkah? Teknik ilahi apa? Ini, buku ini. Dewa, kamu yakin ini teknik ilahi? Belajarlah, setelah menguasainya, kamu tidak akan ada tandingan di dunia ini. Baik, aku percaya padamu, Dewa. Chu Xingkong mulai gila lagi. Dia tidak benar-benar berpikir Chua Otian kalah. Karena permen kikinya, kan? Kalah. Apa yang terjadi? ITU Chu Xingkong. Dia mengambil permen kiki, bilang itu pil dewa yang luar biasa. Setelah memberikannya ke satpam kecil itu, dia memukul Chu sampai muntah darah. Ah, bukan. Chu sendiri yang salah dalam latihannya. Apa yang sebenarnya terjadi, Shifu? Ini muridmu. Pukulan naga hijau yang sombong, latihannya tidak sempurna, malah melukai dirinya sendiri, baru saja. Tidak apa-apa. Kamu sudah lama tidak berada di samping gurumu. Latihanmu yang salah, bukan salahmu, kalau begitu. Itu Chu Xingkong yang otaknya bermasalah. Iya, otaknya tidak bermasalah. Bagaimana dia berani bicara seperti itu padamu? Buang-buang waktu, kalau begitu. Aku akan memberinya akhir yang cepat. Matilah.
Hahaha, aku sudah menguasainya. Halo semua, aku adalah satpam kecil yang sudah berlatih selama 2,5 tahun. Laifu. Aku suka menyanyi, menari, rap, dan bermain basket, musik. Pergi kau. Ini jurus apa? Bahkan mengandung sedikit kebenaran dari jalan besar. Naga hijau, dewa perang. Kalah. Naga hijau, dewa penyerah. Bagaimana bisa teknik dewaku berubah seperti ini? Guruku adalah salah satu dari 4 dewa perang. Bagaimana mungkin dia kalah? Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Mungkinkah majalah ini? Kamu buru-buru mau telepon siapa? Halo manajer, kamu sekarang segera beli semua majalah yang berisi pria di pasaran, beli semuanya. Kenapa aku tidak memikirkannya? Semua, tidak peduli harganya, beli majalah berisi pria. Beli sebanyak yang kamu bisa. Apa, sekarang 1 majalah berisi pria sudah dijual lebih dari 1.000 yuan, tetap harus beli. Aku mendirikan majalah berisi pria, tidak hanya tidak menghasilkan uang, malah terjerat hutang. Bos, majalah berisi pria kita laris manis. Di pasar gelap, sudah dijual sampai 10.000 yuan. APA. Hahaha, langit, bumi, dewa mana ini? Yang memberiku kekayaan yang luar biasa. Majalah ini benar-benar teknik dewa. King Lan. Kamu juga mau belajar? Ambil saja dan belajar. Siapa yang mau lihat? Ambil cepat. Kamu tidak suka tipe seperti ini? Kalau gitu besok aku cariin tipe lain untukmu. Diam. Cu Singkong brengsek. Masa tubuhku kalah sama wanita-wanita di majalah itu? Guru, apakah Chu Singkong? Benar-benar mengeluarkan teknik dewa? Dia cuma orang kecil yang makan saja belum tentu cukup. Mana mungkin punya teknik sehebat itu? Siapa bilang itu teknik dewa? Bukan tapi. Barson, bodoh. Yang hebat bukan teknik dewanya, tapi si satpam kecil itu. Jenderal Naga Hijau, apa istimewanya satpam kecil itu? Cuma kampungan rendahan saja. Murid juga tidak paham satpam kecil itu. Sepertinya belum pernah latihan, tapi ada orang berbakat alam. Walau tidak latihan, bisa mengandalkan fisik khusus. Mengeluarkan kekuatan dahsyat. Barton. Saat melawannya, aku bahkan merasakan makna jalan sesungguhnya yang kuat, ditambah dia bisa dari sebuah guru dari majalah kelas 3. Mengeluarkan jurus kuat, kalau tidak salah tebak. Dia adalah salah satu dari 10 fisik legendaris. Fisik 9 rongga lincah. Tubuh bagai emas murni, hati bagai giok mentah, darah bagai raksa, sumsum bagai emas cair. Benar-benar fisik 9 rongga lincah. Pantasan bisa dari sebuah majalah. Memahami jurus hebat itu. Kalau begitu, majalahnya jadi tidak berguna? Berarti tadi aku beli sia-sia? Halo kepala rumah tangga. Cedric jual senyo majalah yang baru dibeli tadi. Ya, satu pun jangan disisa. 1.000 rupiah satu juga harus dijual. Semua salah Cu Singkong si sampah itu. Halo kepala rumah tangga. Anak ini diubah jadi fisik 9 rongga lincah oleh pil dewaku. Asal latihan sesuai tahapan, tidak mati di tengah jalan. Naik ke dunia dewa sudah pasti. MU Rong King Lan. Kamu tadi hampir percaya majalah itu teknik dewa? Bodoh sekali. Jiaku Masatpam Kessel Hina Rendahan. Tidak penting, mana pantas punya fisik 9 rongga lincah? Aku tidak terima. Tubuh langit sempurna. Semua ditentukan oleh langit, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Guru. Lalu sekarang bagaimana? Aku sudah dihancurkan olehnya. Tenang. Tubuh langit yang belum sepenuhnya berkembang.
bukan lawanku. Baru saja aku lengah, tidak menyangka. Guru murahan ini cukup bisa diandalkan. Setelah membunuh si satpam kecil ini, Chu Xingkong juga harus mati. Masih ingin bertarung? Tayak. Saudara muda, aku hanya ingin bertanya padamu. Apakah kamu bersedia menjadi muridku? Jadi murid. Guru, Anda ingin menerimanya sebagai murid? Bagaimana dengan dendamku? Murid tahu salah, hanya saja si satpam kecil ini baru saja melukai Anda. Jika Anda melepaskannya, itu akan merusak reputasi Anda. Aku masih perlu mengandalkan keluarga Chu untuk menyelidiki kekuatan langit. Petunjuk yang hilang. Tidak baik memaksanya. Tidak apa-apa. Si satpam kecil ini bakatnya luar biasa. Jika diterima di bawah bimbinganku, sekteku pasti akan menjadi lebih kuat. Di masa depan, posisi pemimpin istana naga. Siapa lagi kalau bukan aku? Tapi tenang. Setelah aku menerima si satpam kecil ini sebagai murid, Shu Xingkong Dian, Murong Qinglan. Terserah kamu. Murid akan mengikuti ajaran guru. Prajurit naga hijau ternyata menerima si satpam kecil ini sebagai murid. Apakah dia akan setuju? Tentu saja, prajurit naga hijau adalah salah satu dari 4 prajurit hebat istana naga. Bisa dikatakan satu orang keras. Ribuan orang di bawahnya juga tidak berlebihan. Menjadi muridnya, sama saja dengan melangkah ke langit dalam satu langkah. Memang hebat prajurit naga hijau. Strategi yang cerdik. Chu Xingkong, tunggu si satpam kecil ini menjadi murid prajurit naga hijau. Lihat siapa lagi yang bisa kamu andalkan. Kamu yakin sekali? Chu Xingkong, sekarang semua orang tahu kamu adalah penipu. Dibandingkan dengan prajurit naga hijau, kamu hanyalah seeker kuda busuk. Kamu tidak berpikir si satpam kecil itu akan berada di pihakmu, kan? Dewa aku. Tidak apa-apa. Aku tidak suka memaksa orang. Bagaimana memilih? Ikuti hatimu sendiri. Baik, saudara muda. Asalkan mau menjadi muridku. Semua sumber daya istana naga tersedia untukmu. Aku bisa mempromosikanmu menjadi wakil utama naga. Posisimu hanya di bawah pemimpin dan 4 dewa perang. Ao Tian, ini adalah adik juniormu di masa depan. Keluarga Chu bersedia memberikan 500 juta tunai. 2 kapal pesiar mewah dan 1 villa di pulau. Sebagai hadiah penerimaan murid, baik. Bagaimana teman muda ini memilih? Kamu seharusnya sudah tahu di hati. Aku setuju. Ternyata penjaga kecil ini akhirnya memihak dewa perang Qinglong. Sudah diduga. Lagi pula, orang normal pasti akan memilih begitu. Selamat, Tuan, mendapatkan murid yang hebat. Selamat, Guru, mendapatkan murid yang hebat. Bagus, sangat bagus. Hahaha. Xingkong, tidak apa-apa. Aku di sini. Tidak apa-apa, Qinglan. Tidak ada yang perlu disesali. Tapi Laifu berdiri ketika aku paling membutuhkannya. Semua ini adalah haknya. Karma di sini sudah selesai. Aku dan dia tidak ada hubungan lagi. Untuk masa depan, itu pilihannya sendiri. kehilangan dengan tenang, mendapatkan dengan santai. Sikap seperti ini, apakah ini masih Chu Xingkong yang aku kenal? Chu Xingkong yang dulu? Sekarang penjaga kecil sudah menjadi bagian dari kita. Chu Xingkong tidak punya sandaran lagi. Murong Qinglan, kamu juga tidak ingin Chu Xingkong dipukuli sampai mati, kan? Asal malam ini, tunggu. Aku belum selesai bicara. Jika kamu ingin aku menjadi murid, boleh. Tapi aku punya satu syarat. Jangan hanya satu syarat, ajukan beberapa syarat. Guru juga akan setuju. Kalau begitu, minta 2 perang Qinglong membunuh Cue Otian. Kamu. Apa maksudmu? Syaratku adalah Chuo Tian. Mati, dia ingin membunuh Tuan Chu. Penjaga kecil ini sudah gila. Cue Otian berjingin ini. Selalu menargetkan dewa. Jika tidak membunuhnya, bagaimana aku bisa membalas kebaikan dewa? Chu Xingkong itu sampah. Dan Pinepe, kenapa kamu masih percaya padanya? Aku tidak percaya padanya, aku percaya padamu, wanita bodoh. Kamu. Tidak, ganti yang lain. Kamu yang bilang aku bisa mengajukan apa saja. Sekarang bilang tidak bisa, masih disebut Dewa Naga Hijau, dasar. Saya lebih baik daripada anak kecil di desa saya yang berumur 3 tahun, setidaknya dia jujur. Dasar tua tak tahu malu, lalala, guru, dia sedang mempermainkanmu. Minerek. Sejak saya terkenal bertahun-tahun yang lalu, ini pertama kalinya ada orang yang berani menepis saya, anak muda. Saya rasa kamu sudah bosan hidup, siapa yang kamu takuti? Saya takut sama kamu? Dewa, ibu saya selalu bilang sejak kecil, kita harus membalas budi.
Tanpa kamu, tidak akan ada saya seperti sekarang. Mulai sekarang, apa yang kamu suruh, saya akan lakukan. Baik. Saya akan memberimu kesempatan lain untuk menjadi dewa. Dewa menyentuh kepalaku, memberikan kehidupan abadi. Saya telah membuka semua inti energi dalam tubuhmu, mulai sekarang. Latihanmu akan berjalan mulus. Terima kasih, Dewa, saya. Berhenti! Dasar tua, kamu berani menyerang dari belakang, tidak tahu aturan. Kamu sebagai salah satu dari 4 dewa perang kuil naga. Menggunakan cara yang begitu rendah. Tidak takut dicemooh oleh orang-orang? Saya ini sedang memberantas kejahatan. Anak ini meskipun berbakat, tapi sangat bodoh. Sampai bisa tertipu oleh trik-trik penipu jalanan. Jika dibiarkan terus berkembang, dia hanya akan menjadi bencana, lebih baik dibunuh sekarang. Kamu menggunakan tuduhan yang tidak berdasar untuk menentukan hidup mati seseorang. Benar. Sebagai salah satu dari 4 dewa perang kuil naga, saya punya hak itu. Hari ini, kamu dan si satpam kecil ini harus mati. Chu Xingkong, meskipun trikmu tinggi, di hadapan kekuatan sebenarnya, tidak ada artinya. Hari ini, kamu tidak akan selamat. Hebat sekali dewa naga hijau ini. Hari ini saya akan melihat bagaimana kamu membunuh saya. Pukulan saya ini, hasil dari 60 tahun latihan. Bisakah kamu menahannya? Dia tidak bisa, saya yang akan menahannya. Yurong Qinglan adalah bakat langka dalam dunia bela diri. Jika tidak mati muda, pasti akan menjadi penguasa di masa depan. Kenapa dia mau mati untuk Chu Xingkong? Si sampah ini? Lejepila, mereka baru kinal sadahari. Qinglan, kamu gila ya? Ini dewa naga hijau loh. Lejepila, kamu dan Chu Xingkong belum resmi bertunangan. Kenapa harus sampai segitunya? Ibu, saya sudah memilih di depan semua orang. Tidak akan pernah memperbaikinya. Saya dan Singkong adalah satu, suka duka bersama. Aduh Qinglan kamu. Zhu Xiao, dewa naga hijau, putri saya dia. Dia masih kecil dan tidak mengerti. Bisakah kalian? Sekarang bicara apapun tidak ada gunanya, orang ini sangat tidak tahu malu. Maka jangan salahkan saya jika tidak ramah. Guru, tolong bunuh dia baik. Hari ini, saya akan membuat kalian menjadi pasangan buronan. Orang tua brengsek. Yang harus mati adalah kamu. Anna Kessel, Carrie Maddie. Kain Jusha, buka. Guru, Anda baik-baik saja? Guru baik-baik saja. Senjata apa yang kamu gunakan tadi, bisa meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Kekuatanmu meningkat pesat. Kamu tidak pantas tahu. Tain Jusha, sepertinya ini adalah rahasia yang beredar di wilayah Immortal Jihua. Bagaimana Anda menembus ini? Guru, apapun rahasianya, pasti ada batas waktu. Asalkan Anda menunggu sampai waktunya habis. Maka Murong Qinglan. Bahkan jika dia menggunakan rahasia apapun, saya punya cara untuk mengatasinya. Ini adalah salah satu dari 10 pedang terkenal Xia, Qixing Longyuan. Benar. Qixing Longyuan, bukankah itu pedang milik Dewa Pedang Xia 1000 tahun yang lalu? Dugu Wuji? Kabarnya, Dugu Wuji dulu menggunakan pedang ini untuk menembus kekosongan. Terbang ke dunia atas, tidak disangka, Dewa Pedang meninggalkan pedang ini. Di sini. Pedang ini diberikan kepada saya, karena saya telah mengumpulkan banyak jasa di kuil naga. Kepala kuil khusus memberikannya kepada saya. Yurong Qinglan, apa yang kamu gunakan untuk menahan ini? Hahaha, Murong Qinglan. Kamu sangat pandai bertarung, tapi apa gunanya? Di dunia ini, yang penting adalah kekuatan dan latar belakang. Guru saya didukung oleh kuil naga, bisa dengan mudah mengeluarkan pedang milik Dewa Pedang. Lalu Chu Xingkong si sampah ini, bisa mengeluarkan apa? Hanya sebilah pedang berkualitas rendah, pantaskah di hadapan saya? Sampah seperti ini, saya malas melihatnya. Chu Xingkong, Kamu si sampah, bisa mengeluarkan apa lagi? berani-beraninya menghina pedang milik Dewa Pedang. Qinglan, gunakan ini. Apa aku tidak salah lihat? Chu Xingkong mengeluarkan sebilah penyedot toulet. Ya, Chu Xingkong hila lagi. Penyedot toulet. Chu Xingkong, kamu bayarkan Murong Qinglan menggunakan benda ini untuk melawan pedang Qixing Longyuan milik guru? Apa kamu tidak bisa? Hanya mencari perhatian.
Chu Xingkong. Kamu pikir ini perkelahian preman di jalanan? Kamu malah membawa penyedot toilet, kenapa tidak ambil batu bata saja? Wajah putriku benar-benar kamu rusak. Bagaimana kamu tahu aku punya batu bata? Tapi kekuatannya terlalu besar, tidak cocok digunakan di sini. Kamu. Putriku pasti akan mati karena kamu, si imut ini. Xingkong. Apakah benda ini benar-benar berguna? Tentu, pedang ini bernama Zantian. Terbuat dari air lemah, api li, angin sun, dengan inti bintang sebagai tubuhnya. Ditempa selama ribuan tahun, bisa membelah langit dan bumi. Chu Xingkong, kamu pasti terlalu banyak baca novel. Tidak bisa membedakan kenyataan dan hayalan. Membelah langit dan bumi, kamu pikir kamu adalah dewa? Bukan berpikir. Aku memang. Benar-benar tidak bisa diselamatkan. New Rong Qinglan. Inilah pilihanmu, si gila, bodoh, dan dungu. Aku percaya padanya. Prajurit naga hijau, mari bertarung. Selamat datang, Tuan Kuil. Apakah Chu Xingkong ada di dalam? Lawan jalan. Bagus. Tempat terakhir kekuatan langit muncul sebelum menghilang. Adalah tempat tinggal Chu Xingkong. Dia pasti tahu beberapa informasi penting. Di mana prajurit naga hijau? Ada APA? Dalam acara pemilihan pasangan ini, Emurong Qinglan memilih Chu Xingkong sebagai suaminya. Chuao Tian tidak terima dan dipukul hingga luka parah. Dan Chuo Tian adalah murid prajurit naga hijau. Jadi brengsek. Kamu benar-benar percaya pada omong kosong seorang penipu. Kalau begitu, biar aku yang menyelesaikanmu. Murong Qinglan kamu pasti mati. Pianu. Berhenti. Pemimpin kuil tidak peduli, wanita ini harus mati. Kalau tidak, muka saya akan hilang. Tidak baik, Qinglong bahkan mengeluarkan Qi Xinglong Yuan. Murong Qinglan mungkin. Patah, bagaimana mungkin? Apa, penyedot toilet bisa mematahkan Qi Xinglong Yuan? Aku pasti sedang bermimpi. Apakah Chu Xingkong benar-benar dewa? Maka yang dia pegang juga senjata dewa. Sangat hebat. Tapi kenapa aku melihatnya tidak seperti pedang? Pedang ini bermasalah. Pedang ini telah mengikuti dewa pedang. Melalui banyak pertempuran. Sudah rusak parah, dewa pedang menggunakan kekuatan besar untuk mempertahankan bentuknya setelah dewa pedang menghilang. Kekuatan yang tertinggal di pedang perlahan menghilang. Sekarang, itu hanya pedang besi biasa. Bahkan yang hampir rusak. Oh begitu. Chu Xingkong ini beruntung. Apa keberuntungan sial? Ternyata aku tidak bisa mengalahkan Emurong Qinglan. Karena masalah senjata. Bukan masalahku. Siapa yang menyuruhmu berdiri, berlutut? Pemimpin Kiel, APA Kesalahanku. Kesalahanmu adalah ingin membunuh Chu Xingkong. Jika bukan karena Emurong Qinglan menghentikanmu, kamu berhasil, itu adalah dosa yang tidak bisa dimaafkan. Aku salah karena Chu Xingkong. Pemimpin kuil. Chu Xingkong ITU. Hanya seorang penipu yang omong kosong. Kenapa begitu memperhatikannya, ya pemimpin? Apakah Anda salah? Tidak salah. Kamu adalah penjahat di dunia ini sebelum kekuatan langit menghilang. Tempat terakhir muncul adalah tempat tinggal Chu Xingkong. Dia pasti tahu beberapa informasi penting. Jika Chu Xingkong benar-benar mati, kamu adalah penjahat di dunia ini. Ini tidak mungkin. Keberuntungan Chu Xingkong. Kenapa bisa begini? Aku seharusnya lebih awal mengusirnya dari keluarga Chu. Chu Xingkong. Saya adalah Shen Wushuang, pemimpin Istana Naga. Kekuatan langit yang melindungi dunia kultivasi dan dunia manusia. Saya membutuhkan bantuanmu. Jika kamu tahu petunjuk tentang hilangnya kekuatan langit, segera beritahu saya. Saya tahu. Benar? Mengapa saya harus memberitahumu? Qinglan, Chu Xingkong telah mengambil kesalahan. Prajurit naga hijau dan Tuan Chu, sekarang, akhirnya ada kesempatan untuk bertemu dengan pemimpin Istana Naga. Saya perlu menasihatinya. Chu Xingkong bisa membuat kesalahan pada siapapun. Saya akan menangguhnya. Aduh, kalian berdua benar-benar membuatku marah. Bernie, pemimpin istana berbicara padamu, itu adalah kehormatan. Kamu masih berani menolak, sepertinya kamu tidak ingin hidup lagi. Diam. Chu Xingkong, kekuatan langit lebih penting dari segalanya. Saya memohon padamu. Semua makhluk di dunia, ketika saya kelaparan di keluarga Chu. Di mana mereka? Ketika saya diintimidasi dan dihina, di mana mereka? Baru saja Chuao Tian dan prajurit naga hijau ingin membunuhku, di mana mereka?
Bermain ikatan moral dengan saya tidak menerimanya. Saya hanya peduli pada orang yang saya cintai. Singkong. Selama ini kamu sudah bekerja keras. Baik. Apa yang harus dilakukan agar kamu mau memberitahu petunjuk hilangnya kekuatan langit? Petunjuk hilangnya. Sangat sederhana. Baru saja mereka berdua mengganggu istriku. Mereka harus membayar konsekuensinya. Kamu yakin? Baik, saya setuju. Pemimpin istana. Chu Xingkong sedang menipumu. Kamu tidak bisa mempercayainya, pemimpin. Dia hanya seorang yang bicara sembarangan. Jangan tertipu olehnya. Kekuatan langit lebih penting dari segalanya. Saya tidak punya pilihan lain. Tidak cukup. Chu Xingkong. Apakah kamu ingin bertarung sampai mati dengan saya? Bukankah kita sudah seperti ini sejak lama? Chu Xingkong. Kamu tidak takut dihukum ayah? Dia merobeknya. Aku pergi. Maaf. Sekarang aku yatim piatu. Kamu. Datanglah. Bawahan di sini. Parent talking keluarga Chu. Cabut posisi Chuao Tian sebagai putra mahkota. Selain itu, atas nama pemimpin kuil, aku umumkan. Prajurit naga hijau bertindak sewenang-wenang, menyalahgunakan kekuasaan. Sekarang gelarnya dicabut, diusir dari kuil naga. APA. Pemimpin kuil, pikirkan lagi. Prajurit naga hijau memang bersalah, tapi dia. Tidak perlu banyak bicara. Keputusan saya sudah final. Hah, prajurit naga hijau suka menekan orang dengan kekuasaan. Sekarang giliran dia yang ditekan. Bagaimana? Penginan hari ini akan kubalas di kemudian hari. Chu Xingkong. Kamu bisa sombong sebentar, tapi tidak selamanya. Kita lihat saja nanti. Chu Xingkong, semua permintaanmu sudah kupenuhi. Sekarang bisakah kamu memberitahuku? Jika berani menipu kami, kamu akan mati dengan sangat mengenaskan. Tenang saja, aku tidak hanya tahu mengapa kekuatan Tian Dao menghilang. Tapi juga tahu di mana dia sekarang. Benarkah? Ikuti saja aku. Chu Xingkong, ini bukan keluarga Chu? Malam ini mau mengajak kita minum dan makan daging? Oh. Tempat terakhir kekuatan Tian Dao muncul sebelum menghilang adalah di sini. Ah, dia benar-benar tahu. Bagaimana dengan Tian Dao, Tuan? Tian Dao, Sinas Lestari mau kabur. Kami berhasil menghajarnya. Sekarang dia bersembunyi di kandang anjing, Sadie. Kerja bos. Chu Xingkong, kenapa kamu malah bermain dengan hewan peliharaan? Bagaimana dengan petunjuk hilangnya kekuatan Tian Dao? Ah. Nah, ini dia Tian Dao. Kamu pikir kami bodoh? Ini jelas anjing kampung biasa. Mengancam apa? Percaya nggak, malam ini kamu bakal aku potong buat dimakan. Ingat ya, kalau ke toilet nggak ada tisu. Main kartu nggak ada 3, 4, 5, 6, 7. Udah, jangan ribut. Begini. Langit merasa aku terlalu kuat, mengusir aku dari dunia ini. Jadi, aku bertarung dengan langit, tapi kalah. Akhirnya aku menjadikannya jadi seperti ini. Tunggu dulu, aku jelasin. Kamu bilang langit merasa kamu terlalu kuat, pengusir kamu? Iya. Lalu kamu bertarung dengan langit? Iya. Hasilnya langit nggak menang, malah kamu menyegalnya jadi anjing kampung? Iya, kamu paham banget. Pemimpin kuil ini sedang mempermainkanmu. Chu Xingkong, kayaknya kamu cari mati. Kamu gak percaya aku? Percaya kamu? Aku jadi bodoh. Kamu tahu nggak sih? Kekuatan langit, petunjuknya hilang. Baru saja diperiksa, halaman belakang keluarga Chu dan sekitarnya. Nggak ada yang aneh. Dan di rekaman, dia cuma main-main sama hewan peliharaan. Menurutku, dia nggak tahu apa-apa soal kekuatan langit. Petunjuknya hilang. Rekaman biasa mana bisa menangkap pertarungan antara aku dan langit. Jiaku mebohong, tolong parentakan. Biar aku menghabisi dia. Aku setuju, siap ditek sekarang. Sangat penting buat kita. Dan Jakuma main-main demi kepentingan sendiri. Benar-benar menyebalkan. Dan dia bahkan mau mengusir pemimpin kuil naga dari kuil naga. Pendekar naga hijau bertindak semaunya. Aku sudah dengar. Bahkan tanpa kamu, aku akan menghukum berat. Tapi kamu berani pakai urusan langit buat bohong padaku. Kayaknya kamu cari mati. Aku bicara jujur, kamu gak percaya ya sudah. Masih berani les. Wu Shuang, Menara Penjenak Iblis Ada Gangguan. Cepat kembali ke Kunlun. APA?
Chu Singkong, hari ini kamu beruntung. Urusan kita nanti lagi, ayo pergi. Yang beruntung itu kamu. Kalau pedang tadi jatuh, nggak perlu aku yang gerak. Shen Wushuang nakal. Terpental oleh cahaya pelindungku. Hei Qinglan, Chu Singkong, apakah kamu sudah siapkan barang bawaanmu? kenapa harus siapkan barang? Tinggal di rumahku saja. Kita sudah bertunangan. Tentu harus tinggal bersama. Baik, aku segera datang. Hidup bersama yang indah. Aku datang. Ayo. Tanda kehidupan Emu Rongqinglan belum hancur. Sepertinya dia belum mati. Aku harus pergi sendiri. Guru, Ada Aka dan Menara Penjinaculus? Karena kekuatan langit menghilang, segel menara penjinak iblis melemah. Iblis yang terkurung di dalamnya mulai bergerak, ingin meloloskan diri. Iblis yang terkurung di menara itu adalah iblis besar yang merusak daerah. Jika mereka berhasil meloloskan diri, akan ada banyak korban. Tidak baik, iblis sedang mencoba meloloskan diri. Cegah mereka. Hahaha, akhirnya kami bertiga bisa melihat dunia lagi. Kakak, sudah lama aku tidak merasakan darah. Kebetulan ada beberapa mangsa yang datang, bagaimana kalau kita? Wanita itu milikku. Daging dan darahnya pasti lezat, adik ketiga. Siapa yang duluan dapat, dia yang menang. Jangan buru-buru, kekuatan kita belum sepenuhnya pulih. Kalau bertarung, belum tentu kita menang. Dan masakan. Raja Iblis memanggil kita. Ayo pergi ya. Guru, ketiga bersaudara iblis itu kabur. Sekarang bagaimana? Ketiga bersaudara iblis itu baru saja meloloskan diri, kekuatan mereka belum pulih. Kita harus segera menyelesaikan mereka sebelum mereka merusak dunia. Wushuang, ini adalah harta karun dari Kunlun. Pedang Kunlun, dengan bantuannya, melawan ketiga bersaudara iblis yang belum pulih kekuatannya. Seharusnya tidak masalah. Kita masih harus menekan menara penjinak iblis. Ketiga bersaudara iblis itu, serahkan padamu. Ya, aku tidak akan mengecewakan kepercayaan ketiga guru. Kepala keluarga. Putra sulungmu ada masalah. Bukankah dia pergi ke acara perjodohan keluarga Emu Rong? Ayah. Chu Singkong, Nemi Koku. Ao Tian, sebenarnya apa yang terjadi? Ayah. Chu Singkong si bajingan itu. Dia menghancurkan aku. Kamu harus membalas dendam untukku. Kepala keluarga Chu. Chu Singkong itu lisik yang tidak malu. Pertama, dia memikat Murong Qinglan dengan tipu muslihat. Lalu menyerang Ao Tian secara tiba-tiba. Awalnya ingin membalas dendam, tapi Chu Singkong menggoda. Shen Wushuang si jalang itu. Sekarang bukan hanya balas dendam yang gagal, aku pun diusir dari Istana Naga. Sial, seharusnya aku tidak meninggalkan si brengsek itu di keluarga Chu. Apa maksudmu, Tuan Chu? Ayah, maksudmu Chu Singkong? Bukan orang keluarga Chu, benar. Dulu aku melihat ibu Chu Singkong. Cantik, jadi aku mencari cara untuk menahannya. Ternyata dia sudah hamil, saat itu aku belum menjadi kepala keluarga. Untuk menjaga reputasi, aku menahannya, siapa tahu malah jadi bencana besar seperti sekarang. Sekarang bagaimana, Chu Singkong? Sudah menggoda. Murong Qinglan dan Shen Wushuang. Tidak apa, jangan bicara tentang Emu Rongqinglan. Bahkan Shen Wushuang sekarang. Di mataku itu tidak ada apa-apanya, Ao Tian. Hari ini aku akan memberitahumu sebuah rahasia besar. Rahasia apa? Rahasia yang bisa membuat keluarga Chu mencapai puncak. Tuan Chu, Anda benar-benar punya cara untuk melawan Shen Wushuang? Shen Wushuang itu. Hanya seekor semut yang bisa diinjak dengan mudah. Tuan Chu, jika Anda benar-benar bisa membunuh Shen Wushuang untukku, aku bersedia menjadi keluarga Chu. Jika melanggar sumpah ini, biarlah aku dihukum mati, tenang saja. Ketika kamu bertemu dengannya, kamu akan tahu. Pilihanmu hari ini sangatlah benar. Hormat kepada Yang Mulia Raja Iblis. Manusia biasa berani mengintip Yang Mulia Raja Iblis. Benar-benar tidak tahu hidup mari. Apakah perlu anak buah? Menyobeknya menjadi potongan-potongan. Yang Mulia, dia dulunya adalah Dewa Perang Istana Naga. Berguna untuk rencana Anda, mohon ampuni nyawanya. Lukaku sembuh total, dan kekuatanku meningkat pesat. Terima kasih Yang Mulia Raja Iblis, hamba bersedia berkorban untuk Yang Mulia Raja Iblis. Sampai mati. Aku masih dalam keadaan roh, kekuatanku jauh berkurang dari dulu. Chu Shenhe menyuruhmu mencari pengganti. Sudah ditemukan? Yang Mulia, wanita berbakat dan cantik. Sangat langka.
Hamba sedang mencari sekuat tenaga, seharusnya. Aku hanya ingin hasil, tidak mau mendengar alasan. Yang mulia, pewahan tahu kesalahan. Yang mulia hamba. Ada kandidat terbaik, pasti akan memuaskan Anda. Oh, Kamu bilang kandidat terbaik untuk wujud fisik itu ada di sini, benar. Benar, wanita ini tidak hanya cantik. Dan dia adalah jenius nomor 1 di Tianhai. Pasti akan membuat dewa iblis kita puas. Yurong Qinglan, aku tidak bisa mendapatkanmu. Aku akan menghancurkanmu. Bagus, bagus. Beberapa tuan, hamba akan pulang dulu menunggu kabar baik dari kalian. 3 tuan, hamba baru saja datang. Ingin menunjukkan diri dengan baik di hadapan dewa iblis. Bisakah kesempatan ini diberikan kepada hamba? Kamu cukup berniat. Bisa, terima kasih tuan. Yurong Qinglan. Kali ini aku sudah mencapai terobosan. Dengan apa kamu akan melawanku? Singkong, aku baru saja merapikan kamar ini. Malam ini kamu bisa tinggal di sini. Oh ya, hewan peliharaanmu sudah ditempatkan di halaman. Qinglan, Kamu kenapa? aku penasaran. Mengapa sejak pandangan pertama kamu begitu padaku? Dan begitu mempercayaiku. Singkong, jika aku bilang, aku sudah mengenalmu dalam mimpiku. Apakah kamu akan percaya? Aku percaya. Karena aku juga merasakan hal yang sama. Bajingan, sudah diambang kematian masih selingkuh di sini. Lihat nanti bagaimana aku menghabisi kamu. Tapi Chu Singkong itu, beruntungnya agak keterlaluan, untuk amannya. Biarkan jarum 7 racun ini menjatuhkannya dulu. Jarum perak ini, kenapa terlihat begitu familiar? Singkong. Singkong, apakah ini terlalu cepat bagi kita? Qinglan, aku tidak bermaksud, tadi di luar. Kamu tidak perlu menjelaskan, aku mengerti. Hanya saja Singkong. Beri aku sedikit waktu lagi, ya? Aku belum siap secara mental. Qinglan. Dengar penjelasanku, tadi di luar benar-benar. Untungnya aku membawa penawarnya. Chu Singkong, aku tidak percaya. Keberuntunganmu akan terus berlanjut. Sudah larut, kamu istirahat dulu, aku pergi dulu. Qinglan, Sekian untuk hari ini. Jangan cari aku lagi. Yurong Qinglan, kamu dulu juga pernah jadi penguasa tingkat kaisar. Sudah melewati banyak cobaan, hatimu sekeras baja. Kenapa begitu melihat Chu Singkong? Langsung tidak bisa menahan diri? Aduh, sangat memalukan. rasa manisnya lumayan enak. Tapi apa maksudnya tidak boleh cari aku lagi? Secara logika, apa yang dikatakan wanita itu kebalikannya. Aku langsung pergi cari dia atau tunggu sebentar ya? Racun 7 serangga 7 daun 7 bunga ini disebut racun bius nomor 1 di dunia. Tidak berwarna dan tidak berbau, cukup dimakan, bisa membuat orang pingsan selama sebulan. Chu Singkong, aku tidak percaya kamu bisa menghindar kali ini, hehehe. Sudahlah, tidak usah dipikirkan, nanti langsung pergi cari dia. Masih belum menyerah? Kalau begitu, aku akan menemani kamu bermain. Serangga sudah merangkak ke dalam gelas, air ini tidak bisa diminum. Sayal. Kakak, anak itu sudah pergi lama tapi belum kembali. Kalau tidak, aku pergi lihat ya. Pergilah.
Ternyata ada aura iblis, teman-teman. Siap. Si bodoh yang disebut Dewa Naga Hijau tadi, biarkan saja. Tuan kita jelas ingin menjadikannya bahan hiburan, yang ini tidak boleh dilewatkan. Dari mana datangnya kura-kura kecil ini? Minggir sana. Kura-kura Castle jenis APA ini, lumayan keras juga. Aku bertahu kamu. Mau tahu jenisku? Buka lebar-lebar matamu yang seperti anjing ini. Xian Wu, makhluk suci. Tidak mungkin. Aku pasti sedang bermimpi di dunia manusia. Bagaimana mungkin ada makhluk tingkat ini? Tidak mungkin. Pergi. Bagaimana mungkin? Tempat apa ini? Bahkan ada 2 makhluk suci yang menjaga. Tidak bisa. Aku harus segera memberitahu Tuan Iblis. Ada aura iblis, apakah mereka datang untukku? Tidak bisa. Jangan biarkan mereka menyakiti Singkong. Kakak kedua, kamu kenapa? Makhluk suci, Harimau Putih dan Xian Wu. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kakak kedua. Mana ada makhluk suci, kamu pasti dibius oleh si wanita itu. Dengan ilusi, Harimau Putih dan Xuan Wu adalah makhluk suci. Kalau kamu bertemu mereka, pasti sudah mati tanpa sisa. Kakak ketiga benar. Kalau memang ada makhluk suci, apakah Tuan Iblis tidak tahu? Ini. Aku salah lihat. Ayo kita lihat saja, pasti tahu. Sudah lama tertunda, Tuan Iblis pasti sudah tidak sabar menunggu. Kita harus segera membawa wanita ini kembali. Kalian mencari aku? Berani sekali, kamu tahu kami mengejarmu. Bahkan berani muncul sendiri. Binatang suci mana? Binatang suci tidak muncul? HMPH kakak kedua. Mana ada binatang suci, hanya seorang wanita manusia biasa. Dengan satu gerakan, aku bisa membuatnya berlutut memohon ampun. Kinglan, kamu di sini? Kinglan. Aku masuk. Kinglan, di mana? Baru saja ada anak iblis yang menginap masuk. Aku membuatnya lari ketakutan. Orang iblis? Mungkinkah? Kamu bahkan bisa melukaiku. Apa salahnya melukaimu? Jika aku dalam kondisi puncak, membunuh kalian semua. Seperti menginjak semut. Bagus, semakin hebat bakatmu. Semakin puas, Tuan Iblis. Sayangnya, perjuanganmu sia-sia saja. Kakak kedua, kakak ketiga, bentuk formasi. Ya. Singkong, aku tidak bisa lagi menemani kamu. Jika ada kehidupan berikutnya, aku masih ingin menjadi istrimu. 9 asal menyatu, jiwa terbakar. Sudah selesai? Kamu, seorang wanita biasa. Bisa memaksa kami bertiga sampai sejauh ini. Kamu mati pun sudah cukup bangga. Masih belum berhasil juga. Singkong, maaf. Madala, Berani menyentuh istriku. Benar-benar tidak sabar untuk mati. aku kira siapa, ternyata. Hanya sampah tanpa kemampuan. Targetku adalah dia. Pergi sekarang, mungkin aku akan bermurah hati. Mengampuni nyawamu yang hina. Mengampuni nyawaku? Hahaha, sudah lama tidak ada orang yang berani bicara seperti ini padaku. Benar-benar membuatku rindu. Kamu, manusia biasa, berani menyebut diriku kaisar? Aku beri kesempatan, tapi kamu tidak bisa memanfaatkannya. Jangan salahkan aku jika tidak bermurah hati. 13 jarum gerbang kematian, teknik jiwa ganas. Untung ada teknik Ji Hunda FA ini, membuatku tetap sadar. Chu Singkong. Aku, sang Dewa Naga Hijau, telah kembali. Hahaha. Chu Singkong Murong Qinglan. Ada aura dari 3 bersaudaramu, kenapa mereka semua di luar? Hahaha. Pasti Chu Singkong dan M Yurong Qinglan ingin kabur. Tetapi dihadang oleh 3 bersaudaramu. Aku akan ke sana. Laporan dari bawah, ada pertarungan di dekat keluarga M Yurong. Sepertinya berkaitan dengan salah satu saudara Mo yang kabur dari menara penjinak setan. Akhirnya ketemu. Bai Hu, Zhu Kai, Xian Wu, Aikiraku. Mari kita berantas setan. Saya. Kakak, kamu baik-baik saja? Bahkan 3 tua di Gunung Kunlun. Tidak mungkin bisa mengalahkan kakak dengan satu serangan. Siapa sebenarnya dia? Senior, kami adalah bawahan dari King Yan Mozun. Kami tidak tahu senior ada di sini, jadi kami datang tanpa pemberitahuan.
Mohon pertimbangkan nama King Yan Mozun. Beri kami 3 bersaudara ini kesempatan untuk hidup. Kamu memukul istriku dan masih ingin kabur? Kamu pikir mungkin? Kamu mau mengakhiri sendiri atau aku yang akan melakukannya? Lebih baik mati daripada dipermilukan. Siap untuk bertarung mati-matian. Setidaknya kamu masih setia. Lari cepat, lari cepat, lari. Bisa kembali. Kalian salah arah. Chu Xingkong ada di belakang. Minggir. Mengganggu. Kalau saja aku tidak terluka hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Chu Xingkong, surga ada jalan tapi kamu tidak mau lewat. Neraka tidak ada pintu tapi kamu memaksakan diri masuk. Hari ini, 3 ahli terbaik dari Emozun ada di sini. Tidak peduli seberapa beruntungnya kamu, tidak ada jalan keluar. Tuan, mohon bunuh orang ini. Bunuh kakekmu. Tuan, kenapa kamu memukulku? Chu Xingkong adalah musuh. Memang kamu yang kupukul. Kamu mau membunuh orang? Kamu pantas? Bodoh sekali. Kalau bukan karena kamu, kami sudah kabur. Kamu benar-benar pantas mati. Senior, naga hijau ini tidak ada hubungannya dengan kami. Bunuh atau potong, terserah senior. APA. Senior. Tuan, kamu salah. Chu Xingkong itu sampah. Kenapa kamu menyebutnya senior? Kamu ngerti apa? Kekuatan Chu Xingkong ini sepertinya setara dengan Dewa Iblis, tidak tahu bagaimana si sampah ini sebelumnya bisa lolos dari tangannya. Aku akan memberimu teknik dewa. Dia mengambil permen Kiki, bilang itu pil abadi. Pedang ini bernama pedang Morong Langit. Apakah Chu Xingkong benar-benar dewa? Jangan buang-buang waktu, hari ini kalian hanya akan mati. Lari terpisah, bisa selamat 1 orang saja sudah cukup. Berjuang mati-matian, harimau putih. Jalan ini bantu. Urut 6. Nah, kita bertemu lagi. Naga hijau. Kakak besar. Aku bilang masih ada binatang suci kan? Lihat, masih ada 4. Sekarang percaya sudah terlambat. Aku yang buta, aku yang bodoh. Tuan, lihat. Apakah aku masih punya kesempatan? Ingatlah untuk menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya. Ini menggunakan teknik rahasia yang melukai jiwa. Tidak. Jiwa Kinglan sendiri sudah rusak. Untuk menyembuhkannya hanya bisa. Hukum langit. Tidak datang ya? Sepertinya hotpot daging anjing harus segera dibuat. Kenapa kamu selalu bicara tentang hotpot daging anjing? Ini sudah datang kok. Beri aku 10 tetes darah murni. Maaf mengganggu, tiba-tiba aku ingat. Tulang dagingnya baru dimakan setengah. Kamu tidak ingin sembuh ya? Baiklah, terus saja jadi anjing. 2 tetes darah murni. 8 tetes. 3 tetes, tidak bisa lebih. 5 tetes. Aku tambahkan 3 anjing betina cantik dan kaleng daging. Deal. Itu aku, jangan salah paham. Ini tidak ada hubungannya dengan anjing betina dan kaleng daging. Aku hanya tidak tega melihat kalian. Suami istri terpisah oleh alam saja. Tahu. Pergi. Setelah dimakan langsung usir aku. Xingkong, cepat pergi. Orang iblis akan mengejar. Tak apa, Kinglan, 3 kultivator iblis. Sudah kuhancurkan. Apakah kamu? Kamu menghancurkan mereka? Tentu saja, mereka berani mengganggu istriku, hanya dengan menghancurkan jiwa mereka. Sudah cukup murah bagi mereka. 3 bersaudara iblis harusnya ada di sekitar sini. Carry dengan Teletai, Jangkong Bayarkan Marika Lari. Kenapa lagi? Biarkan orang istirahat. Kinglan, kamu pulang dulu dan istirahat. Aku akan mengusir mereka. Sepertinya itu Wu Shuang yang membawa orang untuk mengusir beberapa iblis. Xingkong hanya ingin menjaga gengsi. Aku sebaiknya tidak membongkar, agar dia tidak malu. Baiklah, aku pulang dulu. Tunggu. Kenapa aku sudah sembuh semua? Mungkinkah jiwaku, setelah melewati gerbang reinkarnasi, menjadi lebih kuat? Ini kejutan yang menyenangkan.
Berhenti, berhenti, kemana kamu pergi? Ini wilayah pribadi. Chu Xingkong, kenapa kamu di sini? Bukankah ini wilayah keluarga Nyurong? Aku dan Yurong Qinglan sudah bertunangan. Jadi aku pindah ke sini. Chu Xingkong, kamu terlalu buru-buru ingin hidup enak, ya? Kenapa kamu bilang gitu? Sudah, jangan cari masalah, cari 3 bersaudara iblis dulu. Sudah, jangan ribut. 3 sampah iblis sudah kuhancurkan. Pulang dan istirahatlah, begadang tidak baik untuk kesehatan. Chu Xingkong, aku tidak punya waktu untuk bercanda, minggir sekarang. Atau jangan salahkan aku jika aku tidak ramah. Siapa yang bercanda? Coba kamu periksa sendiri. Masih ada aura iblis di sekitar sini? Pemimpin, aura iblis sepertinya sudah hilang. Bawahan curiga, mereka sudah tahu kamu membawa pedang Kunlun, jadi mereka pergi lebih dulu. Kamu beruntung hari ini, kalau bukan karena pemimpin. Kamu sudah mati. Sepertinya memang begitu. Pulang dulu. Orang ini terlalu menyebalkan. Tidak, aku harus mencari cara yang tuntas. Menara penjenak iblis akhirnya, tenang beberapa hari terakhir. Tidak sia-sia usaha keras kita. Tapi tidak semudah itu. Iblis yang ditahan di menara mungkin sedang merencanakan sesuatu. Aksi besar. Kita harus tetap waspada. Kita hadapi saja segala rintangan. Yang penting, bisa mencegah iblis menerobos segel. Paling-paling kita kumamati. Kami sih tidak masalah mati. Tapi tidak tahu apakah Wushuang sudah menangkap 3 bersaudara iblis. Sekarang dia satu-satunya. Harapan terakhir kita. Ini mayat 3 bersaudara iblis. Hahaha, sepertinya Wushuang berhasil. Wushuang, cepat masuk. Lihat bagaimana gurumu memujimu. Inikah tempat suci dunia kultivasi, Kunlun? Biasa saja. Jauh lebih jelek dibanding kuil bintangku. Kau siapa? Berani-beraninya menyusup ke Kunlun. Tempat ini bukan untuk manusia biasa. Cepat pergi, senior, jangan buru-buru. Dia mungkin dibawa Wushuang. Orang ini seharusnya dari kuil naga, membantu Wushuang memberantas 3 bersaudara iblis. Jadi Wushuang membawanya untuk minta hadiah. Anak muda, tunggu Wushuang datang, jelaskan jasa-jasamu. Kami pasti akan beri hadiah. Apa yang kau bicarakan? Aku yang membunuh ketiga orang ini. Tidak ada hubungannya dengan Shen Wushuang. Dia sekarang mungkin seperti lalat tanpa kepala carry orang kemana-mana. APA. Senior, tadi saya periksa dengan mata ajaib. Anak ini tidak punya kultivasi. Anak muda. Jangan asal bicara di sini. Akui kesalahanmu sekarang. Saya masih bisa beri muka Wushuang. Anggap tidak dengar. Betul, aku yang membunuh ketiganya. Hei, kakek di belakang, jangan sembunyi-sembunyi selidiki latar belakangku. Kekuatanmu tidak cukup untuk mengetahuinya. Bocah lancang. Senior jangan buru-buru. Xia Kuo luas ribuan li. Banyak orang berbakat. Mungkin ada sekte tersembunyi yang kuat yang tidak kita ketahui. Biar saya tanya latar belakangnya. Anak muda. Siapa namamu? Gurumu siapa? Keluargamu dari mana? Namaku Chu Xingkong. Tidak punya guru. Latar belakang keluarga, bisa dibilang putra kedua keluarga Chu dari Tianhai. Keluarga Chu Xingkong. Kenapa nama ini terdengar sangat familiar? Aku ingat. Dia adalah orang yang disebut Wushuang. Penepu yang mengaku telah menyusul langit menjadi anjing. Juga sebenarnya hanya seorang yang tidak memiliki kemampuan sama sekali. Perani sekali, sampai Perani menepu Kunlun kami. Sepertinya kamu tidak tahu bagaimana caranya mati. Apa yang terjadi? Tidak baik, menara Kunlun bermasalah. 2 adikku cepat ikut aku untuk menaklukkan iblis. Baik. Aku belum selesai bicara. Astaga, energi iblis yang begitu kuat, apakah ini? Iblis tua berusia 1000 tahun di dasar menara penakluk iblis. Akan melepaskan segelnya? Menurut catatan klasik. Dulu untuk menyegelnya, seluruh dunia kultivator dikerahkan. Memicu perang besar melawan iblis, akhirnya. Dengan kehilangan sebagian besar kultivator, baru bisa berhasil. Jika dia berhasil keluar lagi, pasti akan terjadi bencana lagi. Bahkan dengan mengorbankan nyawaku, aku tidak akan membiarkannya keluar. 2 adikku, aku akan menggunakan peninggalan leluhur. Artefak Kunlun Jing, cepat bantu aku. Kunlun Jing, Tian.
Berhasil, anak muda. Kalian terlalu cepat senang. Aku telah merencanakan ini selama ribuan tahun, mana mungkin Kunlun Jing bisa menghentikanku. Haha. Aku telah ditindas selama ribuan tahun, akhirnya bisa melihat matahari lagi. Saudara Chonglu telah melepaskan sejalnya. Sekarang bagaimana? Tidak ada cara, sekarang hanya ada satu jalan, mati. Terlalu lemah. Serangan terkuat kami. Tidak ada efek sama sekali. Chonglu terlalu kuat. Langit tidak adil. Dulu Kunlun yang menindas seluruh dunia kultivator. Sekarang hanya tersisa kalian bertiga yang tidak ada artinya. Sangat mengecewakan, menurutku. Kunlun tidak perlu ada lagi. Chonglu. Jangan kira dengan menghancurkan Kunlun Jing, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Iblis dan jalan sesat harus dihancurkan, cepat atau lambat akan ada. Orang yang akan menyegelmu lagi, sekarang dunia kultivator sudah merosot. Ditambah selama ribuan tahun aku disegel, aku telah berhasil menguasai teknik darah iblis abadi yang tidak bisa mati. Bahkan jika leluhur Kunlun hidup kembali, dan ada perang melawan iblis lagi, aku bukan lawanmu. Anak muda, langkah pertamaku untuk menguasai dunia akan dibangun dengan darah kalian. Tempat ini terlalu berbelit. Sudah beberapa kali berputar baru ketemu sini. Teman kecil, cepat lari. Si Kader Tahu Chonglu telah melerking diri dari menara panik iblis. Beritahu Ushuang. Wah, setan tua berumur 1000 tahun, gaya rambutmu ini terlalu norak. Manusia biasa, siapa yang memberimu keberanian untuk menatapku? Segera cabut kedua matamu. Aku akan memberimu kematian yang cepat. Aku memang harus mencabut mataku. Karena gaya rambutmu terlalu menyakitkan mata. Aku tidak tega melihatnya. Mencari kematian. Tidak baik. Xu Xingkong hanya orang biasa. Bagaimana dia bisa menahan serangan jarak jauh dari Chonglou? Ya sudah. Angin kecil ini cukup nyaman. Tidak ada efek. Bagaimana mungkin? Mengharikimation. Sudah, berhenti, jika kamu terus menginjak. Ubi lantai ini akan rusak, sudah besar kok. Kenapa seperti anak kecil? Serangan Chonglou. Ternyata tidak berpengaruh sama sekali pada Chu Xingkong. Apakah kekuatan Chonglou saat mengalahkan kita tadi sudah hilang semuanya? Anak kecil sombong hanya dengan kekuatan fisik. Aku bisa menghancurkanmu menjadi bubur, mencari kematian. Terlalu lemah. Pergi. Chu Xingkong ternyata berhasil melemparkan Chonglou. Bagaimana mungkin? Kekuatan langit sudah hilang. Di dunia kultivasi, tidak mungkin ada kultivator sekuat kamu. Kamu siapa sebenarnya? Siapa aku? Kamu tidak pantas tahu, tapi aku bisa memberitahumu. Kenapa kekuatan langit hilang? Karena aku yang menyegel langit. Shi Xiong, sepertiku karena luka terlalu parah, jadi halusinasi. Chu Xingkong baru saja bilang, dia yang menyegel langit, aku juga mendengarnya. Ini bercanda kan? Aku juga tidak tahu. Orang ini kekuatannya terlalu luar biasa, jangan berhadapan langsung dengannya. Lebih baik pergi, aku memang bukan lawanmu. Bahkan jika aku ingin pergi, kamu tidak bisa menghentikanku. Ilmu darah setan ratusan ribu. Tunggu sampai kekuatanku pulih sepenuhnya, kalian semua akan mati. Kembali. APA. Kenapa ilmu darah setan ratusan ribu tidak berfungsi? Apa yang kamu lakukan tadi? Aku tidak mengizinkanmu pergi, kamu tidak bisa pergi. Ilmu darah setan, dikatakan bisa membelah diri ribuan kali, darah bisa hidup kembali, Shi Xiong. Chu Xingkong. Bagaimana dia bisa menghentikan pelayan itu? Jika aku tidak salah lihat, Chu Xingkong tadi kemungkinan besar menggunakan kekuatan hukum ruang waktu itu. Bagaimana mungkin ini? Ini bukanlah API latihan biasa yang bisa dikuasai. Benar. Aku mulai percaya. Chu Xingkong benar-benar bisa menyegel langit. Tidak bisa melawan, tidak bisa melarikan diri, tapi sepertinya dia tidak ingin membunuhku. Sepertinya aku harus menunggu dia mengajukan syarat. Lalu aku akan menawar. Sudah cukup? Kalau sudah, kembalilah menara penjina setanmu. Aku dan tiga orang tua itu masih ada urusan untuk dibicarakan. Tersegel selama ribuan tahun, baru saja menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Hari ini, meskipun mati, aku tidak akan pergi. Kakiwalai. Baik, apa yang melakukanmu?
Aku belum selesai bicara. Chong Lu mati begitu saja. Padahal dia adalah setan tua berumur ribuan tahun, matinya terlalu sembarangan. Ya, Chu Singkong terlalu kuat. Satu sudah selesai. Sekarang tinggal kalian. Senior, tadi kami tidak tahu kekuatan Anda, sungguh tidak sopan. Mohon senior bisa memaafkan. Tenang, aku bukan orang jahat. Aku datang untuk membicarakan hal lain dengan kalian. Senior, silakan beri perintah. Shen Wushuang adalah murid kalian, bukan? Suruh dia segera kembali, jangan berkeliaran di luar. Sudah mempengaruhi hubunganku dengan istriku. Senior datang ke sini hanya untuk hal kecil ini? Apakah ini hal kecil? Hubunganku dengan istriku tidak harmonis. Membuatku tidak bahagia, dan jika aku tidak bahagia, aku akan melampiaskannya pada langit, nanti. Tidak. Aku akan segera mengirim pesan ke Wushuang. Suruh dia segera kembali. Bagaimana, senior? Tidak apa-apa. Tadi terkena serangan Chong Lou dan terluka. Nanti akan beristirahat selama beberapa bulan, sembuh dengan baik. Tenang, aku tidak akan membuat kalian bekerja dalam keadaan terluka. Ini adalah pil penyembuhan kelas dewa. Masing-masing 1 butir. Ini tidak terlihat seperti pil penyembuhan kelas dewa. Aku tahu benda ini seperti camilan anak-anak di dunia manusia. Senior tidak mungkin mengolok-olok kami. Senior, ternyata telah mencapai terobosan. Memang pil dewa, hahaha. Terima kasih, senior. Saya pikir saya tidak akan pernah bisa memahami jalan besar ini. Tidak disangka hari ini, saya beruntung mendapatkan pil suci ini. Terima kasih, senior. Saya akan segera mengirim pesan ke Wushuang. Senior Wushuang akan segera kembali. Nanti saya akan menjelaskan semuanya padanya. Baiklah, tidak ada hal lain lagi. Halo. Kalian. Saya sedang sibuk di luar. Bencana langit adalah kekuatan hukum, meskipun jalan langit menghilang. Masih akan berjalan sendiri, sepertinya kami yang memicu ini. Tidak baik, kami bertiga bersama-sama memicu, bencana langit bertumpuk. Kekuatannya akan berlipat ganda, satu kesalahan akan membuat kami hancur lebur. Guru, kenapa memanggil saya dengan gesa-gesa? Apakah menara penjaga iblis lagi bermasalah? Ini adalah bencana langit. Dua adik, cepat ikut saya membentuk formasi melawan bencana langit. Ya, akan datang, bersiaplah. Kinglan. Kamu tidak dengar apa yang saya katakan? Oh, saya sedang ada petir, tunggu sebentar. Jangan berisik, sedang menelepon. Itu adalah awan bencana, senior dengan satu kalimat mengusirnya. Menjarakan sekali, terima kasih senior telah membantu. Membantu apa? Sudah, biar saya lancar. Istri saya manggil saya pulang makan, ayo pergi. Guru, Ada APA? Bencana langit, kenapa tiba-tiba menghilang? Bencana langit telah diatasi oleh senior. Senior siapa? Kamu pernah bertemu dengannya? Dia adalah Chu Singkong. Chu Singkong. Guru, apakah kamu tidak salah? Chu Singkong adalah penipu yang suka berbicara besar. Senior Chu meskipun santai, tapi kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan. TAPI. Cukup, saya tidak ingin mendengar apapun. Kata-kata tidak hormat terhadap senior Chu, mulai sekarang. Kekuatan jalan langit juga tidak perlu kamu selidiki. Senior Chu sudah memiliki rekananya sendiri. Baik, Chu Singkong. saya pasti akan membongkar kebenaranmu. Tuan, hamba sudah mencari selama 3 hari, tidak menemukan 3 bersaudara keluarga iblis. Dan bayangan naga hijau, mereka sepertinya tidak seharusnya. Dengan kekuatan 3 bersaudara keluarga iblis dan dewa perang naga hijau, cukup untuk menyapu langit dan laut. Siapa yang melakukannya? Kecuali Ada orang hebat di belakang Murong Qinglan. Tunggu, kamu bilang siapa? Bawahan yang mengatakan, Murong Qinglan adalah tubuh yang dicari untukmu. Oh, ternyata dia. Tuan, apakah ada masalah dengan Murong Qinglan? Aku turun ke dunia ini untuk membunuhnya. APA, Murong Qinglan. Bukan kalian yang bisa menggerakkannya. Aku akan membunuhnya sendiri. lalu tubuh Tuan? Carikan aku 10 wanita yang lahir pada waktu Yin. Aku akan melakukan ritual sendiri. Membentuk kembali tubuh. Baik. Murong Qinglan.
Kakak baikku, aku sudah tidak sabar untuk melihat reaksimu saat melihatku. Iblis sudah muncul, langit dan laut ini lebih rumit dari yang kukira. Kekuatanku belum pulih sepenuhnya, harus cepat berlatih. Ramuan 4 dewa, hampir matang. Sekarang tinggal satu bahan terakhir. Qinglong, Zhuque, Baihu, Xuanwu. Setiap orang memberikan setetes darah murni. Baik. Bagus. Setelah istriku minum ramuan 4 dewa ini, latihannya akan meningkat pesat. Chu Xingkong, Daesar Bajingan, berdiri di sana. Kenapa kalian datang lagi? Aku datang untuk mengambil nyawamu. Rasanya enak membentuk kembali tubuh. Selamat, Tuan. Ini hadiah untuk kalian. Kekuatanku meningkat ratusan kali lipat. Sekarang bahkan Shen Wushuang di hadapanku. Aku bisa mengalahkannya, Tuan. Selanjutnya. Carry Murong Qinglong. Apakah gurumu tidak memberitahumu? Kenapa masih menggangguku? Chu Xingkong, aku tidak peduli bagaimana kamu menipu guruku. Aku tidak akan percaya. Aku malas berurusan denganmu, tunggu sampai aku memanggil gurumu. Biar mereka yang urusan. Ha, tak perlu kamu suruh. Aku sekarang juga akan panggil mereka ke sini. Aku sudah mengirim pesan, mereka datang. Aku akan mengalahkanmu di depan mereka. Membuktikan bahwa kamu cuma pembohong besar. Ya, asal kamu senang aja. Aku masih masak sup di dapur, nggak bisa nemenin. Kamu, Pemimpin, orang ini benar-benar tidak tahu diri. Apakah perlu bawahanku yang menghajarnya dulu? nggak perlu, tunggu guru datang, aku sendiri yang urus dia. Pemimpin Shen, kebetulan sekali. Chu Tian, kamu datang kemari buat apa? Mengcarry Murong Qinglong untuk balas dendam. Cuma nggak nyangka pemimpin Shen juga ada di sini. Benar-benar rezeki nomplok, sekalian aja. Akan kuhabisi kalian berdua, lancang, cuma semut kecil. Berkata kasar pada putri, kamu cari mati ya, ah. Nggak tahu diri. Bagaimana kabarmu, Harimau Putih? Pemimpin, maaf. Aku mengecewakanmu. Inikah prajurit perang dari kuil Nagasia? Pea Sekelai. Prajurit payah, pemimpin payah, menurutku. Pemimpin ini benar-benar sampah. Anak Keselansong, Barani Mendina Pemimpin. Cari mati. Zuke, Shenwu, Tuan. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan tetap mengikutimu. Pemimpin, hari-hari dengan mereka. Ada yang nggak beres. Chu Shenhe, Chuo Tian, aku ingin kalian mati.
Kenapa berantem lagi? Aku benar-benar. Kalau enggak karena aku lagi masak sup, pasti aku. Cukup. Sayal. Kenapa Shen Wushuang jadi lebih kuat lagi? Bukan dia yang kuat, tapi pedangnya yang hebat. Chu Shenhe. Chu Eotian. Hari ini hanya dengan menghancurkan kalian berdua. Untuk mengenang 3 bawahanku yang telah tiada. Nadi. Tolong, Tuan. Meski 2 makhluk kecil ini tidak berguna, tapi mereka adalah milikku. Selama aku ada, kamu tidak bisa membunuh mereka. Hari ini, bahkan jika 3 dewa turun atau Buddha sendiri datang, tidak ada gunanya. Kalian berdua harus mati, kecil-kecil tapi mulut besar. Sayangnya, kekuatanmu terlalu lemah. Chuangku perkasa. Shen Wushuang. Kamu tidak menyangka akan mengalami hari ini, kan? Inilah akibatnya melawanku. Cari mati. Wanita ini memiliki bakat dan penampilan yang bagus. Bisa dijadikan penggantiku. Jangan merasa tidak puas, bisa menjadi penggantiku. Adalah kehormatanmu. Berani menyentuh muridku, apakah kami tidak ada? Wushuang, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja, hanya saja tidak bisa menyelamatkan pedang Kunlun. Ini salahku. Jangan menyalahkan diri sendiri, pedang Kunlun hanyalah benda luar. Yang penting kamu baik-baik saja. Chuangko, 3 orang Chua ini adalah pemimpin sekte Kunlun, sekte terkuat di Dacia. Dan juga kekuatan terkuat di Dacia saat ini. Selain Emu Rongqinglan, yang lainnya. Di mataku seperti semut, guru. Wanita ini dipenuhi aura iblis, pasti juga orang dari klan iblis. Dan kekuatannya sangat kuat, jauh melebihi 3 bersaudara klan iblis. Jangan khawatir. Selain Senior Chu, tidak ada yang bisa menjadi lawan kami di dunia ini. Sangat kuat. Sial, aura seperti ini, kekuatan 3 orang tua ini. Hampir mencapai tingkat penghancuran ruang. Guru, kalian berhasil melampaui batas? Benar, muridku, perhatikan baik-baik. Hari ini gurumu akan membunuh iblis ini. Banyak bicara. Kami bahkan tidak bisa menahan satu serangan. Bagaimana mungkin? Jujur saja, tuanku adalah Raja Iblis dari dunia atas. Seberapa kuat pun kalian di hadapannya. Hanya seperti semut kecil, orang dari dunia atas. Tidak heran, kami tidak bisa mengalahkanmu, tapi ada yang bisa melawanmu. Persik. Murong Qinglan, aku datang. Keluar dan temui aku. Kenapa kamu berdiam di keras? Ini rumahku, bukan arena pertarungan. Sekarang, segera. Pergi dari sini. Chuangku, anak ini adalah suami Emu Rongqinglan. Jika kamu membunuhnya, Emu Rongqinglan pasti akan sangat menderita. Oh, kamu adalah Emu Rongqinglan. Tidak segan menghancurkan 1000 tahun kekuatan. Masuk ke pintu reinkarnasi untuk mencari pria itu. 1000 tahun kekuatan, pintu reinkarnasi. Maksudmu? Qinglan telah terlahir kembali. Ini adalah aura Qingyan. Dia ternyata turun ke dunia. Tidak baik. Singkong masih di bawah. Chu Singkong. Emu Rongqinglan sebenarnya adalah kaisar wanita dari 9 surga. Yang sangat terhormati. Tapi dia demi kamu, seorang manusia biasa. Berani masuk ke pintu reinkarnasi sebagai sahabat baiknya. Tentu saja aku akan membantunya. Tidak heran jiwa Qinglan mengalami kerusakan. Ternyata kamu yang melakukannya. Benar. Aku menjadi Murong Qinglan berperang kemana-mana. Dengan susah payah mencapai puncak, tapi dia demi kamu, seorang idiot. Tidak segan meninggalkan segalanya, tapi aku tidak mau. Aku ingin mendapatkan segalanya darinya, menjadi yang tertinggi. Jadi, dia harus mati. Qingyan, aku menganggapmu sebagai sahabat terbaik. Kamu ternyata mengkhianatiku. Maaf Singkong. Aku telah membohongimu. Murong Qinglan, kamu akhirnya muncul, mari kita selesaikan ini. Qinglan. Maaf Singkong. Aku telah membohongimu. Sebenarnya aku. Murong Qinglan, inilah pria yang kau tinggalkan segalanya. Hari ini aku akan menunjukkan padamu betapa bodohnya keputusanmu. Aku tidak peduli apapun yang terjadi padaku. Berani menyakiti istriku. Harus mati. Kamu ternyata kaisar tertinggi segala alam.
Selamat kamu benar, jadi hari ini. Aku akan memberikan kematian yang cepat untuk kalian. Maaf Kinglan, aku juga telah membohongimu. Tapi hati-hatimu. Tidak akan pernah berubah.